Gue anaknya sains ya, gue pakai data aja. Gue pernah melakukan riset kecil-kecilan sama teman-teman gue. Gue bikin Tinder, ya, pakai DP muka gue doang. Yang match sama gue cuma 100, gue pakai ini 900. Cukup menjawab bukan? Halo otomotif. Nah, kenalin gue Rafif Eka Putra, umur gue 26 tahun. Pekerjaan gue kebetulan sama nih kayak teman-teman Halo, gue juga konten kreator otomotif dari Quattro Indonesia dan gue tinggal di Depok, Ngaku Jaksel, Cinere. Dan kita hari ini akan ngebahas hubungan gue sama istri pertama gue nih, si Mary. Jadi awalnya ya, ini adalah mobil Mercedes-Benz C280 tahun 2009 ya, Avantgarde AMG Line. Dan sebenarnya awalnya gue dapat bukan mobil yang ini kan warna silver. Gue tuh awalnya warna hitam, gue beli di tahun 2019. Jadi gue emang backgroundnya, gue sangat suka hal-hal yang berbau Jerman ya, termasuk mobil Jerman. Gue nggak suka bola, tapi kalau misalnya ada World Cup, gue selalu nonton dan gue selalu dukung Jerman. Dan bokap gue pernah berpesan, gue nggak boleh beli mobil Jerman pakai uang dia. Waktu SMA gue mau minta M46 nggak dikasih. Akhirnya itu yang memotivasi gue untuk menjadi entrepreneur, termasuk konten kayak sekarang, untuk bisa beli mobil Jerman gue sendiri. Waktu yang hitam itu bahkan waktu gue beli tuh gue sempet diumpetin dulu. Gue umpetin di rumah mantan gue selama 2 hari. Abis itu gue cover, pakai cover itu jadi nggak ketahuan kalau gue beli si Mercedes-Benz ini, dan baru ketahuan seminggu kemudian. Abis itu gue dimaki-maki. Ya ceritanya gitulah, waktu itu gue beli harganya lumayan tinggi dan kilometernya waktu itu baru 30.000. Gue pakai sama 2 tahun dan unfortunately gue kecelakaan. Nah yang seru tuh di bagian dimaki-makinya ya. Waktu itu kan gue taunya pakai mobil Jepang ya kan, gue pakai Outlander Sport warna hitam juga. Dan waktu gue mau beli Mercedes-Benz ini, gue diem-diem gue jual gitu ya, buat nambahin biaya gue beli si Mercy. Dan selama itu tuh gue bilangnya mobilnya di bengkel, emang kebetulan gue habis crash juga, keserempet motor dikit. Dan gue bilang butuh waktu seminggu buat benerin velgnya. Padahal seminggu itu gue jual dan langsung laku untungnya gitu ya, langsung laku. Dan gue langsung nemu mobil si yang warna hitam itu, makanya harganya agak tinggi karena gue nggak sempet nego. Setelah gue dapet mobil 2 hari gue bawa di rumah mantan gue. Kemudian hari ketiga gue pindahin ke rumah gue tutup cover. Seminggu ketahuan gue dimaki-maki karena bokap gue kebetulan ya kerja di pemerintahan, dan dia bilang ini terlalu mencolok lah, nggak bilang-bilang lah, nggak apalah, nggak inilah. Gue bilang bakal dibuang mobil lah segala macam, dan gue cuma lawan dengan satu kata. Gue ingat kata-kata bokap gue yang bilang gue boleh beli mobil Jerman kalau gue punya uang sendiri. Nah ini kan gue beli sendiri, jadi gue saat itu selamat meskipun seminggu gue didiemin. Ketika gue dapet mobil itu, jujur aja, gue kayak menemukan jati diri gue. Gue tuh waktu 2019, kalau lo lihat gue sekarang kurus ya, gue tuh dulu kurus banget. Berat gue cuma 46 lah kilo, kurus banget, dan gue merasa minder. Dan ketika gue punya mobil gue yang hitam tuh, gue merasa kayak menemukan jati diri lah. Kayak semua tuh works for me abis itu. Rumah gue tuh, ya hidup gue naik jadi ke atas, gitu ya, roller coaster lah. Ketika gue dapet si yang hitam itu, gue melalui masa-masa indah gitu, dan gue juga melalui masa-masa kelam. Highest point of my life dan lowest point of my life itu ada di mobil gue yang hitam. Dan unfortunately di 2021 gue kecelakaan. Kalau gue boleh jujur, emang waktu itu gue lagi di lowest point of my life gitu ya. Dan gue emang sering ngawang, waktu itu lagi bulan puasa. Gue pulang kerja dari kerjaan kantoran gue sebelum gue ngonten kayak sekarang. Dan waktu itu hujan, sore-sore jam setengah 5-an, hampir jam 5. Memang waktu gue lewat tol Andara ya, kejadian tol Andara itu udah nyala tuh si ESP-nya. Menandakan kalau mobilnya tuh udah mulai kehilangan grip nih. Tapi karena gue lagi kosong, gue pede aja. Gue pakai Michelin Pilot Sport 4, gue pikir kan dari kayak adalah aman lah ini gitu. Nah waktu di exit Brigiv, tiba-tiba mobil gue sepertinya aqua planning, belakangnya ngebuang. Jadi gue di paling kanan nih, belakangnya ngebuang ke kanan ke pembatas jalan, tapi nggak sampai kena. Dan gue nabrak yang sebelah kiri 2 kali, depan, belakang, dan gue muter lagi. Jadi gue depan, belakang, muter. Itu kejadiannya cepet banget, dan gue udah coba recover nggak bisa. Begitu gue tahu nggak bisa, gue langsung brace aja, gue gini, dan gue ikut aja kemana arah mobil. Untungnya
waktu itu gue kecelakaan 100 meter dari adanya mobil patroli. Jadi langsung disamperin, warga juga ada beberapa yang berhenti. Cuma karena hujan deras, mereka langsung jalan lagi dan gue dibantu sama si orang PJR lah ya, PJR jalan tol. Dan miraculously, karena mobil Jerman mungkin ya, gue gak kenapa-napa sama sekali. No scratch at all, gue keluar dengan happy ya, masih jadi diri gue seutuhnya. Dan gue masuk ke mobil patroli. Setelah itu gue dibawa ke kantor BUJT, dikasih lihat rekamannya, gue BAP segala macem, dan gue meratapi lah mobil gue yang udah gak punya muka, depannya hancur, lampu tinggal sebelah, belakang juga quarternya udah hancur gitu ya. Ya gue ratapin, gue sedih, gue ngerasa kosong jujur. Dan saat itu handphone gue gak berhenti berdering. Alhamdulillah teman-teman gue care sama gue ya. Dan gue gak ada yang gue angkat karena gue masih proses lah. Ini mobil kesayangan gue hancur. Dan gue bawa pulang, gue liatin seharian. Cukup sedih, tapi setelah gue hitung-hitung untuk membenerin tuh dia habis 100 jutaan waktu itu diestimasi. Dan gue anggap udah gak worth it lah, karena secondnya kan harganya segitu juga. Akhirnya gue putuskan untuk jual apa adanya, dapat 70 jutaan, dan gue hidup tanpa mobil. Ya mungkin kalau buat yang belum pernah, alhamdulillah belum pernah mengalami crash di tol ya, dan belum tahu, kalau kita nabrak guardrail atau kita spin out dan kena apapun fasilitas jalan tol itu, kita harus ganti guys. Dan waktu itu gue diestimasi gue ganti 10 juta rupiah untuk benerin sekitar 4 meteran guardrail plus si rumputnya, dan biaya penanganan kecelakaan lah, kan ada diarahin itu kan traffic gitu ya, panggil polisi juga segala macam. Pokoknya total tuh 10 juta. Kalau nggak mobil gue nggak dilepas. Jadi buat teman-teman yang belum pernah crash, hati-hati, karena selain kalian harus ganti mobil kalian atau potentially mobil orang lain juga, kalian tetap harus ganti jalan tol yang kalian rusakin. Dan setelah kejadian itu ya gue hidup tanpa mobil mainan, gue pakai mobil harian gue, waktu itu Corolla Altis, dan setahun gue jalanin, setahun lebih nggak pakai mobil mainan, gue fokus cari uang lagi. Dan tiba-tiba Mas Faris CZ ya, Mas Ogut, ya pasti teman-teman tahu lah yang sering nonton otomotif, ngepost mobil ini. Dan kondisinya tuh persis banget sama mobil gue, cuma beda warna aja. Dari segi modifan, bahkan sampai kilometernya tuh sama. Waktu gue kecelakaan, kilometer mobil gue yang hitam itu 56.000, dia juga 56.000 kilometernya ketika gue ambil. Dan entah kenapa gue merasa kayak, oke, this car is meant for me gitu. Gue lihat lagi, bahkan kalau kalian tahu ini agak langka nih yang punya parking sensor bawaan kayak gini, dan dia punya gitu. Gue langsung kayak, oke, gue merasa ada panggilan. Gue chat Mas Ogut itu ya, Mas Faris, gue chat, kita ketemuan di Jakarta Ban. Gue liat mobilnya, begitu gue masuk, it's nothing but memories lah. Semua tuh kayak balik lagi kenangan gue, rasa-rasa hidup gue yang di puncak saat itu. Dan gue putuskan kayaknya uang itu nggak ada nilainya sama gue punya teman mobil. Jadi gue putuskan langsung beli, nego sedikit waktu itu sama Mas Faris, dan inilah sekarang penerusnya si Mary. Jadi kalau yang hitam tuh namanya Meru Sedesu, yang ini namanya Mary CDC. Nah, ketika gue punya Mercy gue yang silver ini, gue merasa kayak ini adalah kesempatan kedua gue dalam hidup ya. Gue udah lebih bijak lagi, gue udah tahu apa itu arti kehilangan ya, gimana caranya memperlakukan sesuatu yang kita hargain, baik itu orang maupun barang. Dan dari mobil yang hitam itu gue banyak belajar, banyak juga mendapat ya hikmah dan pelajaran lah, sehingga gue terapin ketika gue punya fase di mobil ini. Jadi entah kenapa fase hidup gue tuh bisa dibagi dua, fase hidup sebelum punya Mercy, fase Mercy hitam dan silver. 3 berarti ya, 3 fase. Dan di silver ini tuh gue udah lebih bijak lagi, gue lebih hati-hati lagi, makanya gue sangat menghargai dia. Meskipun kalau lu cek pasaran mungkin harganya nggak seberapa, tapi this means the world for me, istri pertama gue mobil ini. Dan gue sangat menghargai, gue treat dia sebisa mungkin, sebaik mungkin. Dan termasuk orang-orang yang hadir setelah orang-orang yang lama pergi, itu gue treat dengan baik. Gue coba gue hargai lebih baik lagi, dan gue nggak anggap remeh semua yang gue punya sekarang. Modifikasi pertama yang gue lakukan di yang hitam dan yang silver ini adalah gue pakein Valvetronic ya, Valvetronic kanan kiri. Biasanya Valvetronic itu cuma sebelah, dia valve-nya ganti-gantian. Kalau ini dia dual Valvetronic kanan dan kiri supaya suaranya makin bulat lagi. Dan itu modifikasi termahal mobil ini itu sih, selain ban ya. Ban juga pakai Pilot Sport 5, jadi lo tau lah kenapa gue pakai ban Pilot Sport 5, kenapa gue ganti. Artinya mobil ini gue pakai buat melepaskan hasrat-hasrat berkendara gue. Gue pakai mereka berdua bisa sampai 200 lebih, itu udah hari-hari banget. Dan di jalan tertutup, ya, malam-malam maksudnya.
Jadi emang gue jarang banget keluar, tapi gue usahain 2 minggu sekali gue pakai jalan supaya mesinnya tetap awet. Mostly ini mobil bukan gue modif, tapi gue balikin ke standar, kecuali yang memang nempel di mobil gue yang warna hitam ya. Ini memang penerusnya. Bedanya cuman kalau yang hitam tuh gue pakein lampu yang facelift di belakang. Kalau ini gue keep original, dan emang rencananya ini bakal gue keep original terus sih. Untuk dari versi standar nih bedanya sebenarnya minuscule banget, tapi menurut gue lumayan membantu ya. Pertama, dia udah pakai fog lamp. Ini fog lamp tuh sebenarnya ada ini 2010 ke atas di C300. Jadi gue agak callback dikit ya. Kenapa gue beli C280 bukan C300 langsung? Padahal tuh mesin yang sama dan lebih modern, karena C300 tuh nggak ada yang pakai body kit AMG kayak gini. Cuma di C280 dan C250. Makanya bahkan di yang facelift 204 facelift pun C300 cuma ada Avantgarde. Makanya gue pilih ini. Dan gue malah lebih suka lampu yang kacang begini. Dan gue suka body kit Avantgarde-nya. Nah ini dia tuh fog lamp-nya fog lamp punyanya US market ya, setahu gue, atau pasar luar lah. Di Indo tuh nggak ada. Dia aslinya tuh fog lamp biasa, bukan DRL kayak gini. Terus dia juga ada ini side marker warna oranye gini, dan dia emblemnya sama-sama pakai C300. Karena dia kan sebenarnya sama nih mobilnya ya. Gue bosen ditanya sama orang, ini berapa cc ya mas? 2800 apa 3000? Padahal kan sama. Jadi gue di yang hitam pun gue ganti C300 asli, emblemnya dari Jerman. Nah ini juga sama, emblemnya C300. Terus dia juga grillnya udah hitam begini, serta dia ada ducktail di belakang. Dan itu aja sih, tapi overall emang modifan gue juga di yang hitam nggak banyak, dan ini persis gitu. Entah kenapa yang lebih bikin gue ngerasa connect banget tuh kilometernya sih. Bisa persis sama gitu, 56.000. Jadi gue ngerasa kayak, apa ini mobil buat gue ya? Dan munculnya tuh ketika gue mulai bertanya-tanya apakah gue harus beli Mercy lagi ya. Karena gue nyari yang kayak gitu tuh susah banget, dan nggak pernah kena lah. Ada aja yang bikin gue agak ilfeel gitu ya. Dan masuk ke sini tuh gue kayak, oke, ini bisa meneruskan mobil gue yang hitam nih. Meskipun waktu itu head unitnya udah diganti, gue agak kurang suka, tapi dia orinya masih ada, karpet orinya masih ada. Jadi gue langsung balikin ke orinya, dan sekarang nemenin gue sehari-hari. Servis cuma sekali. Jadi kalau orang bilang, wah mahal nyewa mobil beginian, ya kalau lu pakai harian emang mahal. Tapi kalau lu pakainya sekali-kali doang ya sebenarnya, even kalau lu servis resmi aja tuh 5 jutaan, dan kalau dibagi setahun tuh masih nggak mahal-mahal banget gitu. Sampai saat ini, jangan ya, tolong gue ngomong ini tapi lu jangan ya. Belum dia ngeluarin biaya besar tuh belum ada, tolong jangan ya. Sampai saat ini baru bayar bensin-bensin aja, belum ada maintenance yang besar-besar kayak yang hitam gitu. Hahaha, konsumsi bahan bakar gue nggak bakal bilang per kilometer, gue bilang per senyuman aja lah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konsumsi bahan bakar tadi ya itu 1:6 dan 7, dan kalau full tank gue selalu isi dia pakai Nitro Plus kalau lagi murah. Termasuk sekarang kan lagi murah ya. Gue isi Nitro Plus, dia itu 1 jutaan, 1.100.000 lah kalau dari kosong banget. Dan gue terakhir isi bensin tuh gue cek di aplikasi Kerang gue tuh 2 bulan yang lalu ya. Jadi ini selama 2 bulan cuma jalan 200 km aja. Karena gue lagi lumayan banyak mobil pinjaman, alhamdulillah. Dan dia kayaknya udah mulai kode-kode ke gue, minta diajak jalan. Jadi ya rencananya sih bakal gue bawa jalan abis ini, termasuk sama tim-tim Halo, biar ngerasain kayak apa rasanya naik mobil gue, kesayangan gue ini. Gue anaknya science ya, gue pakai data aja. Gue pernah melakukan riset kecil-kecilan sama teman-teman gue. Gue bikin Tinder, ya, pakai DP muka gue doang. Yang match sama gue cuma 100, gue pakai ini 900. Cukup menjawab bukan? Datang jemput cewek gitu ya, melihat dia bahagia, yang jemput makanya naik Mercy gitu kan. Mereka nggak tahu tahun berapa ini. Apalagi kalau yang udah tahun ini nih, gue paling suka Mercy emang yang umurannya dia ya, karena entah kenapa estetika sama teknologinya tuh menurut gue pas aja. Orang kalau suruh nebak cewek mungkin tahunnya ini tahun 2015, 16 gitu ya. Padahal murah, apalagi logo Mercy gede gitu kan. Pakai Mercy tuh gue taruh di depan gitu ya, dianggap spesial lah. Padahal ya itu mobil udah agak tua gitu ya. Satu kuncinya, kalau mobil itu murah, justru itu yang susah dirawatnya. Lo harus tahu nih, dia tuh harga tingginya berapa, harga rendahnya berapa, lo cari yang di tengah. Kalau lo beli yang murah banget, siap-siap aja lo. Tapi yang pertama harus lo notice adalah ketika lo beli mobil Jerman atau mobil Eropa gitu ya, memang harganya murah-murah, tapi lo harus kayak beli kanvas. Ketika lo beli kanvas dan lo mau melukis, lo tuh harus siap dana buat alat-alatnya juga, buat ide segala macem gitu kan, cat, dan sama kayak ini. Ketika lo beli sebuah mobil Eropa yang udah agak tua gini, lo tuh kayak beli kanvas dan lo harus siap dana buat dananin dia, emergency fund, sekitar 50% atau 30% lah dari harga mobil gitu ya. Kalau lo mau specifically Mercy nih ya, saran gue sebenarnya sama sih sama kayak punya BMW. Lo tahu dulu seluk-beluknya. Lo coba riset dulu bengkelnya di mana, penyakitnya apa, tipikalnya apa, dan ketika lo udah tahu tentang mobilnya, lo langsung ketika cek mobil itu lo cek part-part yang emang jadi kemungkinan problem itu.
udah diganti belum, rekornya seperti apa gitu kan. Dan kalau lu tahu ya, dan lu mau rajin ngerawat gitu ya, lu pasti aman-aman aja kok. Bedanya mobil Jepang sama Jerman tuh gini, misalnya Toyota Avanza, dia udah ngebayangin orang tuh bakal pakai abuse mobil itu. Jadi lu mau lu rawatnya agak-agak menyeleweng dari keharusan pabrik ya, tetap bisa jalan. Tapi kalau Jerman tuh budayanya selalu stick to the rule. Jadi kalau dia desain mobil, dia tuh berharap ownernya baca buku manualnya sampai habis dan ikutin maintenance-nya sesuai buku manual. Selama lu lakuin itu, mobil ini sehat-sehat aja bro. Gak ada mobil Jerman yang perawatannya itu murah banget. Dia harganya murah, oke, tapi perawatan memang butuh effort dan butuh waktu. Tapi gue sebagai pecinta mobil-mobil Jerman, gue akan jamin ketika lu lakukan itu semuanya worth it. Gue jujur aja ya, pesan untuk pengendara lain, kalau ada yang pernah ketemu mobil ini dan merasa dizolimi, gue minta maaf ya. Kalau ada yang kaget gue lewat, tiba-tiba suara gue berisik, gue minta maaf. Dan drive safe dan selalu ingat keluarga yang menunggu di rumah. Jangan sampai kecelakaan kayak gue karena bayarnya nanti mahal.